Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al mursalin. Sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para thalabah al-jami'ah yang kami cintai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kali ini Allah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan penyampaian materi kuliah semester 7 metode dan manajemen dakwah, yang mana dalam hal ini kita mengkaji kitab Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Dakwah Ilallah yang disusun oleh Profesor Dr. Al-Allama Al-Muhaddis Al-Musnid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Makkatal Mukarramah rahimullah rahmatal abrar wa nafa'ana bi fid dharain amin. Para mahasiswa yang kucintai, mari kalian simak bersama-sama kajian kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk bangsa, untuk negara, dan untuk agama. Amin. Allahumma amin. Dalam semua hal kehidupan kita, kalau kita ingin sempurna dan baik, tentunya merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam dakwah, tentunya sangat afdol, ahsan wa aula, kita merujuk kembali kepada sirah beliau dan para sahabatnya. Kita akan mulai materi kali ini, yaitu Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wah Daruratul Ruju'i ila Siratin Nabawiyah. Suri tauladan yang baik, panutan yang baik dalam kurikulum atau dalam metode, dalam manajemen, secara umum dalam dakwah Islamiyah ini. Tidak boleh tidak atau sangat penting agar kita kembali kepada sirah Nabi. Sirah An-Nabawiyah, yaitu bagaimana dakwahnya Nabi, bagaimana perjalanan Nabi dalam dakwah Islamiyah. Inna sirah An-Nabawiyah wa siyari sahabah radhiyallahu anhum wa tarikhim hiyal qudwal hasanah fi manahijid du'at wal masdarul kabir li quwwatimul imaniyah wa atifatimid diniyah. Jadi sesungguhnya sejarah Nabi, sejarah kehidupan perilaku Nabi, dan sejarah perilaku kehidupan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, dan bagaimana sikap mereka, itu semua adalah suri tauladan yang baik, panutan yang baik dalam untuk para dai-dai, para da'iyah ilallah yang terbaik, tentunya mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Karena disitulah sebagai sumber yang besar untuk kekuatan dalam masalah keimanan dan bagaimana dalam lika-liku keberagamaan kita sehari-hari. Yang mana dari sejarah Nabi dan para sahabat itulah kita dapat menghidupkan lampu atau lentera keimanan, dan kita bisa menghidupkan lentera hati kita semua, yang mana kita lihat dalam dakwah Nabi dan para sahabat itu ada dakwah ihtadanahal iman wasidik, suatu pergerakan dakwah yang dilingkupi, dinaungi oleh keimanan dan as-sidq, kesungguh-sungguhan, kejujuran, kebenaran. Fahanat fi sabilal anfus ala ashabiha wal amwal ala arbabiha wal asira ala ahliha wasta'zabal azab li ajliha wa tataba'atir rihlat linasriha fi masyariqil ardi wa magharibiha wa suhuliha wa husuniha wa awariha wa anjadiha. Maka dengan keimanan dan sidik tersebut dalam rangka berdakwah, dakwah Islamiyahnya, sehingga menjadi ringan.
Harta dikeluarkan dengan ringan. Jiwa raga dipertaruhkan dengan ringan. Meninggalkan keluarga. Menganggap biasa semua rintangan-rintangan sesuatu yang pahit yang dijalani dalam dakwah. Semua tidak berarti lagi karena ada keimanan dan sidik. Semua bisa dilalui, baik itu daratan maupun dia harus melintas ke daerah-daerah, lintas laut, lintas pulau, ke pegunungan, ke pedalaman. Semuanya bisa dilalui, ditempuh untuk dakwah Islamiyah dengan berkah keimanan dan sidik yang ada dalam hati. Itu yang terpancarkan bagaimana Nabi dan para sahabat dalam dakwah. Fanasiyat fi dzalika al-ladzat wa hajaratir rahat wa tarakatil autan wa bazajatil mihad wa harral amwal hatta afdal yaqin 'alal qulub wa saitar 'alan nufus wal uqul wa aqbalatil qulub 'ala Allah. Dengan itu semua sehingga para dai-dai dapat melupakan kelezatan, keenaan. Ya. Mereka meninggalkan santai, rohah. Seharusnya mereka kalau ada di rumah mereka bisa santai, tenang, menikmati kelezatan dari makanan, minuman, ada waktu-waktu istirahat yang banyak. Tapi semua itu mereka lupakan. Watarakatil auton, bahkan mereka meninggalkan, bukan cuma meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kampung kelahirannya. Mereka rela jauh, melakukan perjalanan jauh dengan segala rintangannya. Zaman dulu bayangkan, transportasinya seperti apa, komunikasinya seperti apa. Tapi karena ada keimanan yang kuat untuk dakwah Islamiyah, mereka lakukan itu semua. Jadi mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan kampung mereka. Mereka kurang istirahat dalam perjalanan dakwahnya. Mereka banyak mendapatkan rintangan, bukan kenikmatan tapi rintangan. Nah, semuanya mereka lupakan. Mereka, harta bendanya mereka gunakan untuk dakwah. Zaman dahulu, para da'i-da'iyah dulu, itu keliling kemana-mana bukan mendapatkan uang, bukan mendapatkan amplop, tapi mereka keluarkan sendiri. Biaya transportasi mereka, biaya hidup mereka, mereka biayai sendiri. Hatta afdal yakin alal qulub, sehingga keyakinan, keimanan, kemantapan memenuhi hati. Dan sehingga mengalahkan, mendominasi akal dan nafsu. Sehingga bisa akbalat Allah, bisa fokus menghadap, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah dengan dakwah Islamiyah. Wahabbat rihul iman qawiyya asifah tayyibah mubarakah, sehingga muncullah angin keimanan ya, yang berhembus penuh kebaikan dan keberkahan. Wa qamat daulat tauhid wal iman wal ibadah wat taqwa, sehingga berdirilah di mana-mana suasana tauhid, lingkungan tauhid, lingkungan iman, suasana keimanan, ibadah, takwa. Itu berkah para dai. Kampung-kampung yang dulunya tidak kenal Allah, tidak kenal Sang Pencipta, yang melakukan banyak hal kemungkaran dan kekejian, akhirnya di situ terhembuslah angin-angin keimanan. Mereka berubah sehingga wilayah dan kawasan menjadi kawasan tauhid, ibadah, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disitulah keimanan dan ketakwaan menjadi suatu fenomena di beberapa daerah-daerah yang didatangi oleh para dai-dai tersebut. Wantasyaratil hidayah fil alam, sehingga hidayah tersebar ke dunia. Wadakhalatin nas fi dinillah afwaja, dan manusia, orang-orang masuk Islam dengan berduyun-duyun dan berbondong-bondong. Bagaimana kita lihat dalam sejarah, dai-dai dari Arab datang ke Afrika, ke beberapa negara di Asia Tenggara ini ya, mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ratusan kepala keluarga masuk Islam ya, dengan keluarga mereka, kepala suku masuk Islam, kemudian dengan masyarakat dan rakyatnya semua masuk Islam. Wa min huna ishtaddat inayatul muslihin wal mujaddidin bi hadisir al mubarakah litakunu qudwah hasanah. Nah, dari sinilah menjadi sangat dibutuhkan atau sangat baik ya, bagaimana kita tahu bantuan-bantuan
kepedulian dari orang-orang al-muslih, orang-orang yang mempunyai niatan memperbaiki, wal mujaddidin, dan para pembaharu yang membaharui semangat dan metode, ya, bihadis sirah al-mubarakah, yang dapat diambil dari perjalanan kehidupan yang penuh barakah ini agar menjadi qudwah hasanah, agar menjadi tauladan, contoh yang baik. Wa madah li tajdidil ba'tsil jadid fi hayatil muslimin, menjadi materi untuk memperbarui kebangkitan, ya, semangat dalam kehidupan umat Islam, wa igadi himamihim, dan membangunkan, ya, semangat mereka, wa ilhabi qulubihim bijadwatil iman wal hamasad diniyah, dan membangunkan hati, mengetuk hati-hati mereka agar senantiasa melakukan kegiatan keimanan, dan mereka menguatkan imannya dan memiliki semangat keberagamaannya. Walaysa limujarridul wukuf 'alal waqi'it tarihiyah aw sardil qisas wal ahdas. Yang demikian itu tidak bisa diperoleh kalau kita hanya membaca sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian bersejarah, hanya mendengarkan atau membaca cerita-cerita para nabi, sahabat, dan para salaf begitu saja. Itu tidak akan banyak memberikan manfaat. Bal li musyahadatil haqiqah islamiyah fi majmu'iha al-amali at-tadbiqi mujassadah kamilah fi muthulihal a'la Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabil kiram. Tapi kita harus ambil manfaat, ya. Kita betul-betul meresapi secara hakikat Islam ini dalam secara global, ya. Praktek yang sudah dilakukan oleh mereka itu suatu yang sempurna, ya, perumpamaan yang tertinggi yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mulia. Jadi kita perlu mempelajarinya, bukan hanya membaca sejarah, dibaca begitu saja. Kita tidak mendengarkan cerita-cerita hanya dengan mendengarkan begitu saja, tapi kita resapi, kita jadikan contoh, kita tiru semaksimal mungkin bagaimana Nabi dan para sahabatnya berjuang, berjihad, ya, mujahadah, mengalahkan semua kenikmatan, kesenangan, kekeluargaan mereka. Mereka tinggalkan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ke beberapa penjuru dunia, sampailah kepada guru-guru kita, ke kampung-kampung kita, ke keluarga kita, dan akhirnya kita alhamdulillah mendapatkan nikmat Islam dan iman berkat jasa mereka. Dalam kitab ini kita akan menyimpulkan nanti beberapa hal, yaitu sejarah yang sejarah yang harum, ya, sejarah yang mulia, sejarah dakwah Islamiyah yang baik ini akan dirangkum menjadi 3 poin dalam kitab ini nanti, ya. Ada muqaddimah, yang mana dalam muqaddimah itu ada beberapa hal persiapan dakwah, menguatkan pondasi dakwahnya, ya, dan lain sebagainya supaya lebih sempurna. Kedua, nanti akan dibahas tentang ikhlas, ya, agar dakwah ini betul-betul ikhlas, terlepas dari keinginan hawa nafsu maupun materi. Tidak ada tujuan untuk mencari materi, kekayaan maupun jabatan. Harus ikhlas. Dengan ikhlas itulah bisa maju terus dengan melewati segala macam rintangan. Karena kalau tidak ikhlas, gampang putus asa, gampang mengeluh, gampang menyerah, ya, pasrah, dan akhirnya tidak berhasil. Dunia tidak berhasil, akhirat apalagi. Nah, yang penting kan kita akhirat. Kalau dunia hasil tidak berhasil, yang penting kita sudah bersungguh-sungguh, kita dapat pahala. Nah, tapi kalau ikhlas itu yang penting. Dapat pahala kan kalau ikhlas. Diterima insya Allah amal kita, dakwah kita kalau ikhlas. Nah, nanti akan dibahas bagaimana keikhlasan. Pertama tadi, bagaimana Nabi dan para sahabatnya mempersiapkan itu. Kemudian nanti yang kedua, bagaimana Nabi dan para sahabatnya dalam masalah keikhlasan, dalam perjuangan, dalam dakwah mereka, ya. Nah, kemudian nanti sebagai penyempurna dalam kitab ini, ya, mudah-mudahan kita punya waktu yang panjang untuk melanjutkan materi-materinya, karena nanti di situ juga akan ada secara praktis atau teori dan prakteknya nanti, atau bagaimana solusinya masalah mujahadah yang sempurna secara mutlak untuk mendidik nafsu kita, diri kita.
Para dai ini harus dipersiapkan. Sebelum kita menyampaikan dakwah, kitanya harus diperbaiki dulu. Kita atur, kita kalahkan hawa nafsu kita. Kita didik kita dengan akhlak dan lain sebagainya. Setelah siap, baru kita dakwah. Dan itu nanti satu persatu akan dikupas, walaupun kitab ini tipis, ya hanya beberapa halaman saja. Tapi secara global, poin-poinnya nanti akan disampaikan. Kemudian mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mengembangkan sendiri sehingga dakwah kita mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma amin. Nah, kita akan lanjutkan al-i'dad lid-da'wah wa tahyiyati asbabiha. Yaitu mempersiapkan atau persiapan dakwah dan menyiapkan sabab musababnya atau sarana prasarananya. Ya, orangnya, sarananya, medianya. Itu harus kita persiapkan sebelum kita mulai dakwah. Wa fi muqaddimati dakwah tatimmu tahyiyati asbabid dakwah. Tatimmu tahyiyatu asbabid dakwah wa tajmi'il quwa wa mura'ati ma yahtajul hal wal waqi'. Jadi dalam permulaan untuk memulai dakwah itu lebih sempurna kalau ada persiapan sarananya. Ya, itu yang pertama. Kedua, tajmi'ul quwa, yaitu menyatukan kekuatan. Nah, menyatukan kekuatan ini penting. Jadi kalau kita berada di suatu kampung atau kita berada di suatu pedesaan, perkampungan atau dimanapun lah, mau di kota, mau di mana, kita berada di tengah-tengah masyarakat. Di situ ada tokoh-tokoh masyarakat, ada ustadz, ada kiai, ya, ada ulama, ada habaib, ada apa. Nah, bagaimana kita bisa harus merencanakan, harus melakukan ya penyatuan kekuatan, ya. Penyamaan visi misi dengan silaturahim dulu. Satu persatu kita silaturahim. Kita lakukan penjajakan, kita lakukan pemahaman apa visi misi mereka. Nah, dengan rendah hati kita harus merendah. Ya, di hadapan mereka kita harus merendah agar mereka bisa menerima kita. Dan itu harus. Kan contoh yang terbaik Nabi Muhammad dengan tawaduknya, para sahabat dengan tawaduknya, para tabi'in, para guru-guru, para salaf. Dakwah dengan tawaduknya menghadapi orang-orang, khususnya para tokoh-tokoh, para ulama di sekitarnya. Kita datangi, kita suan, kita pamitan, ya. Kita sampaikan visi misi, sama enggak dengan mereka, ya. Kalau belum sama, kita samakan. Jadi jangan ada kefanatikan golongan, ya, dengan alumni-alumni lain, khususnya satu alumni dengan kita. Kalian ini kan punya saudara-saudara alumni. Nah, harus datangi dan bersatu, adakan forum komunikasi dan mereka. Supaya dakwahnya nanti lebih berhasil. Jangan satu-satu akhirnya saling ada yang menjegal. Ya, begitulah kehidupan, ya. Ada saja, sengaja tidak sengaja, nanti ada rintangan dan halangan. Supaya tidak begitu berarti, supaya tidak begitu menghalangi, datangi dulu. Samakan persepsi, visi, misi, dan lain sebagainya. Sehingga kekuatan itu akan bersatu. Kalau sudah bersatu, tidak ada yang dapat menghalangi. Insya Allah akan berjalan dengan lebih baik. Ya. Wa mura'ati ma yahtajul hal wal waqi', yang nomor 3, yang harus dipersiapkan, itu kita harus ya menjaga, mencari tahu ya apa yang dibutuhkan pada saat itu di tempat itu. Nah, jadi kita mau dakwah di mana sekarang? Kita sedang berada di mana? Kita berkeluarga di mana? Kita berumah tangga di mana? Atau kita melakukan perjalanan keluar tempat, ya, ke tempat yang jauh untuk dakwah. Nah, kita lihat di situ itu kondisinya seperti apa? Yang dibutuhkan umat itu apa? Ya. Yang dibutuhkan masyarakat apa? Apa yang harus disampaikan? Jadi kalau kita nggak melakukan semacam itu, nggak ada persiapan, maksudnya tidak kita lakukan monitoring dulu, ya, nanti tidak kena sasaran, maksudnya tidak sempurna. Masyarakat ini butuh ilmu tentang ibadah, umpamanya. Masih minim, masih pemula. Lu kok kita menyampaikan dakwah tentang muamalah? Ya, tidak tepat kan? Atau ini masih belum begitu paham, mereka belum begitu rajin ibadah, atau belum begitu mengenal tentang Allah SWT, ya kita sampaikan.
Pokoknya kita lihat, oh di sini sudah bukan awam lagi. Di sini sudah alhamdulillah ini bisa itu ini sudah berjalan dengan baik. Oh mungkin sholat berjamaahnya yang kurang. Nah, kita sampaikan materi tentang sholat. Oh mungkin tentang muamalah. Nah, di sini petani, pedagang apa belum islami dalam muamalahnya. Padahal kita itu dalam semua hal harus sesuai syariat Islam. Nah di situ. Jadi yang penting kita sebelum terjun, sebelum menyampaikan dakwah ya kita lihat di sana kebutuhannya apa. Di sana kebutuhannya apa. Di sana kondisinya seperti apa. Apa yang harus disampaikan ya. Apa yang harus disampaikan dan seterusnya. Ya itu kita persiapkan. Inventarisir ya permasalahan atau masanya, lingkupnya dan lain sebagainya. Itu 3 hal yang harus dipersiapkan ya, tentang sarana prasarananya, entah medianya, entah apanya, kemudian penyatuan kekuatan ya, kemudian kita cari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat itu ya, karena setiap daerah beda, setiap zaman beda ya. Kalau kita tidak sesuai apa yang dibutuhkan mereka kan kurang bermanfaat ya, nanti sia-sia. Walaupun pahala sih tetap ada ya, tapi kemanfaatannya kan kurang. Walaqad marratid dakwah al-islamiyah mundu bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih sempurnanya, biar sabar ya, kita lanjutkan saja ini ya. Bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan diangkat menjadi seorang Rasul yang wajib berdakwah, sampai beliau irtahala rafiqil a'la, sampai beliau harus meninggalkan kehidupan dunia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melewati beberapa marahil mukhtalifah, tahapan-tahapan dan model dakwah yang berbeda-beda. Istamaratid dakwah sirron 3 sanawat. Pertama, dakwah Nabi itu berjalan selama 3 tahun dengan cara sirron. Satu persatu Nabi berdakwah sirron dengan rahasia, dengan tertutup. Rasulullah menyampaikan dakwah, ya, tentunya ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena beliau orang dewasa, lelaki dewasa yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, selain keluarganya Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali, adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditemani beliau, dakwah satu persatu, masuk ke rumah seorang, ya, ditutup jendelanya, tutup pintunya semua supaya tidak ada yang mendengar, ya, karena belum memungkinkan. Jadi dicari orang-orang tertentu yang sekiranya dapat menerima. Nambahlah 1, 2, 3, 4. Itu berjalan selama 3 tahun. Jadi harus sabar memang. Tidak apa-apa dapat satu. Seminggu 2 minggu dapat 1. Tidak apa-apa. Jadi kita juga bisa meniru ini kalau memang situasi dan kondisinya kita berada di non-muslim. Kita dakwah di kawasan masyarakat yang tidak Islam. Maka kita harus meniru dengan ya satu persatu bicara saat tidak ada orang, atau diajak ke suatu tempat yang tidak ada orang, atau masuk ke rumahnya orang, kita tutup jendela pintunya ya, supaya tidak ada yang melihat dakwah kita, supaya tidak ada yang mendengarkan apa yang kita. Kalau enggak ya gagal, nanti akhirnya baru dapat 1, 2 sudah kita dihabisin. Kemudian setelah 3 tahun, ya, intaqalat ila marhatil jahr bil lisan, Nabi pindah kepada metode dan model dakwah yang lain, yaitu al-jahru bil lisan, terang-terangan dengan lisan, duna qital, tanpa peperangan, tanpa melakukan perlawanan. Sampai kapan? Sampai ilal hijrah, sampai Nabi Muhammad SAW hijrah. Jadi dakwah Nabi pertama dimulai dulu ya, 3 tahun dengan rahasia. 7 tahun kemudian baru dengan terang-terangan, tapi hanya dengan lisan ya.
begitu sahabat sudah mulai banyak, ada paman Nabi yang disegani orang-orang, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu masuk Islam ya. Begitu Rasulullah juga dikabulkan doanya yang minta kepada Allah, ya Allah jayakan Islam ini, kuatkan Islam dengan masuk Islamnya Umar ya. Saat itu ada dua tokoh musuh yang sangat kuat yang dua-duanya bernama Umar. Sehingga dengan doa Nabi itu masuklah Islam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, mulai ada beberapa sahabat ya paman Nabi yang sangat gagah berani, yang disegani. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab yang kesatria pemberani ya, yang ditakuti orang-orang masuk Islam, dan beberapa sahabat yang lain. Di saat itulah Sayyidina Umar mengajak, kita nggak perlu sembunyi-sembunyi. Yuk kita sholat di Ka'bah, saya yang menjaga. Nah, mulai dari situ Rasulullah dan para sahabatnya sholat di Ka'bah. Dikawal, dijaga oleh Sayyidina Umar, sehingga orang-orang kafir mulai takut, mulai agak lemah gitu ya. Mikir-mikir kalau mau melawan Nabi. Nah, di situ mulai dakwah disampaikan oleh Nabi secara jahron bil lisan ya. Jadi sampaikan mu'idah, ilmu-ilmu terus gitu ya. Tapi tanpa qital sampai Nabi hijrah ke Madinah. Itu dilakukan kurang lebih 7 tahun ya. Tahun gitu. Summan taqalat ila harakati qitalil mu'taddin wal badin bil qital wasyar ila sulhul hudaybiyah. Kemudian sekarang level yang ketiga. Cara dakwah Nabi yang ketiga sudah mulai berubah. Yaitu mulai melakukan pergerakan-pergerakan, bahkan perlawanan kepada orang yang melampaui batas, kepada orang yang memulai lebih dahulu untuk menyerang umat Islam. Ya, itu terjadi terus sampai masa perdamaian Al-Hudaybiyah. Setelah Hudaybiyah baru tidak melakukan itu ya, karena perjanjian di situ nggak boleh dakwah, nggak boleh itu ya, nggak boleh lakukan peperangan dan seterusnya. Nah, jadi perlu difahami ya, jangan salah paham. Melakukan pergerakan perlawanan hanya pada orang yang melampaui batas, orang yang menyerang duluan, orang yang memulai duluan menyakiti umat Islam, menyerang umat Islam, baru dilawan. Jadi bukan Nabi dan sahabatnya nyerang sana sini, tidak. Begitu, oh kok mereka sekarang datang Nabi dengan pasukannya mau menyerang kita, baru Nabi persiapkan. Yuk perang Badar, yuk siap, kita keluar dari Mekah. Ayo siapa? Yang dewasa ini. Nah, kalau orang tua nggak usah, perempuan nggak usah, anak-anak nggak usah. Maka adalah 312. Nah, ditambah Nabi sendiri 313 melawan 1000-an orang bersenjata penuh. Dan begitu kedua, ketiga, nah, seperti Uhud apa. Jadi kalau sudah mau diserang baru melawan, atau memang ada orang sudah menyakiti melampaui batas baru membela diri ya. Nah, itu tahapan ketiga dakwah Nabi Muhammad SAW. Sampai perdamaian Hudaybiyah, dan itu terjadi beberapa tahun, umat Islam dirugikan ya. Sampai mereka sendiri yang menyalahi aturan perdamaian, maka baru mulai tahapan Nabi dakwah model yang keempat, yaitu summan taqalat ila qitali kulli man waqafa fi sabilid dakwah. Baru Nabi dan para sahabatnya melakukan penyerangan kepada orang yang menghalangi dakwah. Dakwah Nabi kirim dakwah secara surat, atau dikirim utusan-utusan untuk berdakwah di luar negeri, di luar kota. Yang di situ disambut baik, maka tidak jadi masalah. Tapi yang utusannya dibunuh, maka dilakukanlah perlawanan untuk membela kehormatan umat seorang tokoh Islam, seorang dai Islam ya. Nah, begitu. Dakwah kemana-mana yang diterima dengan baik gak jadi masalah, tapi yang di situ dihalangi, di situ diserang, di situ disakiti atau dibunuh, baru itu yang dilakukan penyerangan atau pembalasan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jadi kita tahu sejarah Nabi Muhammad SAW itu ada 4 macam. Jadi 4-4-nya sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang dengan sembunyi-sembunyi, dengan lemah lembut, itu dakwah Nabi. Ya, dengan yang terang-terangan, menyampaikan di halayak ramai, mengajak orang masuk Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu sejarah yang dilakukan, atau itu sikap dakwah Nabi Muhammad SAW dengan model yang kedua. Ya. Atau yang melakukan perlawanan, jika diserang, jika didolimi, ya, jika diganggu, melakukan perlawanan-perlawanan. Itu juga dakwah Nabi Muhammad SAW. Atau membuka, berdakwah keluar, membuka kota-kota baru,
untuk menjadi dakwah-dakwah melahan dakwah Islamiyah dan melakukan penyerangan-penyerangan kepada orang-orang yang menghalang-halangi, itu juga dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah paham, wahai para dai-dai, wahai para ulama, ya silahkan buka sejarah hadis-hadis tentang perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka di situ akan ditemukan 4 macam dakwah bertahap. Nah, lalu kita bagaimana cara menirunya? Ya silahkan kita lakukan sesuai situasi dan kondisi. Kita tadi kan sudah disampaikan untuk mempersiapkan, mempelajari, cari tahu bagaimana yang dibutuhkan dan keadaan di situ. Oh, ini mayoritas non-muslim. Ya dakwah Islamiyah dengan lemah lembut yang sudah saya terangkan di episode sebelumnya, ya maksudnya di materi sebelumnya, pelajaran mata kuliah ini sebelumnya akan ada ayat-ayat bagaimana dakwah itu. Ya lemah lembut, mengajak orang Islam, orang kafir kepada Islam atau yang baru masuk Islam dengan sopan, lemah lembut dan seterusnya. Nah, tapi nanti ada tahapan-tahapannya. Yaitu kita lihat kita ada pada tahapan yang mana, apa yang harus kita lakukan. Loh, ini sudah muslim semua. Mulai dulu sudah ayah-ayahnya muslim semua. Nah, tapi kok belum sholat? Nah, maka harus lebih tegas lagi. Perintah sholat, perintah zakat, perintah. Yang tidak sholat bunuh, yang tidak zakat bunuh. Nah, itu kan juga dakwah Rasulullah yang dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang tidak keluarkan zakat sama dengan tidak mengeluarkan sholat. Kalau sholat harus dibunuh, yang tidak mengeluarkan zakat juga harus dibunuh. Nah, dan diamini, diiyakan, didukung oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat lain. Nah begitu. Mulai tegas. Oh, ini sudah sholat semua, sudah zakat, tapi kok ada yang minum-minum, ada yang mabuk, ada yang judi, ada nahi mungkar di situ. Sampaikan ya dengan baik-baik dulu. Ya, ini haram, ini tidak boleh, ini haram, ini tidak boleh, ini haram, ini harus ditinggalkan, ini jelek, ini buruk, ini pelanggaran, ini dosa gitu. Jadi saya rasa ya bagaimana kalau sudah ada yang melanggar, sudah diberitahu haram masih tetap, ya itu nahi mungkar. Diambil, dipecahkan, alat maksiatannya dirusak, dibuang, dan seterusnya. Itu juga dilakukan Nabi, itu juga dilakukan sahabat, itu juga dilakukan tabi'in, itu juga dilakukan salaf. Jadi semua yang bernisbat kepada Nabi, yang cari contoh yang baik kepada Nabi, sudah ada 4 macam yang dilakukan oleh Nabi tahap demi tahap bagaimana dakwah Islami yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Wa kana min jumlati tahyi asbabid dakwah ba'sil kutub wa murasalatil muluk rasul alim yad'u ilal Islam. Ya. Beberapa lagi dari persiapan media dakwah atau apa yang harus dilakukan dalam berdakwah itu bisa dengan mengirim buku, mengirim surat. Kita kirim surat seperti Nabi lakukan, kirim surat kepada raja-raja. Kita bisa kirim surat kepada presiden-presiden. Kita bisa kirim nasihat, teguran, ya, surat, utusan, orang. Nah, itu dilakukan oleh Nabi kan. Ya, ke raja, ru'asail alam, para pemimpin, para presiden. Ya. Yad'uhum ilal Islam. Pertama Nabi melakukan surat menyurat, mengajak mereka masuk Islam. Aslim taslam. Masuklah Islam. Min Muhammad Rasulillah ila titik-titik siapa itu rajanya. Banyak surat Nabi begitu kan. Ba'duh, aslim taslam. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Kalau enggak, nah, itu surat dakwah. Kita bisa niru dengan surat, dengan SMS, dengan chatting, dengan apa. Dakwah itu beragam ya. Wa nabadza mahum alai minal adyanil batilah. Jadi dakwah beritahu mereka itu salah, yang benar begini ya. Nah, kemudian yang kedua, summa ikhtiyarur rijal alladhi yakumuna bihadil muhimmah. Kemudian persiapan dakwah ini juga harus mempersiapkan orang yang akan kita kirim. Kita tidak bisa dakwah sendiri atau kita bersama jama'i ya. Nah, kayak Rasul mengirim sahabat-sahabatnya umpamanya. Ya kita siapkan. Yang akan melakukan ini peranan penting ini, dakwah ini yang akan dikirim kemana-mana itu harus dipersiapkan ya. Bisyarat ayakuna kullu rajulin yattaqin lughatil qaum alladziina ba'atsa ilaihim. Salah satunya yang paling penting, orang yang akan dakwah ke luar kota, ke luar negara, ke luar kampung, harus betul-betul bisa bahasa mereka. Kita sekarang mau dakwah ke, umpamanya ini orang Indonesia ya, ke daerah Indonesia, sesama Indonesia. Di sana mungkin ada bahasa Batak, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa-bahasa lainnya. Lah tentunya kita akan masuk kemana? Harus tahu bahasa itu.
Lu jangan kita orang Madura suruh ke Sunda nggak tahu bahasa Sunda. Yo gimana mau dakwah malah jadi salah paham. Orang Sunda dikirim ke Madura yang nggak tahu bahasa Madura, ya bisa bahaya, bisa berabe ya. Begitu juga ada yang mau ke Afrika, harus tahu bahasa Inggris semuanya. Ke Amerika, ke Inggris sendiri umpamanya, atau ke Eropa kemana, ya harus tahu bahasa mereka. Nah, jadi begitu. Tapi subhanallah, bagaimana dai zaman dulu? Belum ada lembaga kursus loh. Belum ada HP, ada aplikasi kamus atau Google, lihat kamus bahasa, nggak ada. Subhanallah. Karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Arab datang ke beberapa, ya, ke Malaysia, ke Kamboja, ke Cina, kemana, termasuk ke Indonesia. Mereka langsung bisa berbahasa Jawa yang halus. Kursusnya di mana? Belajarnya kapan? Itulah karomah ya. Tentu yang diutus itu sudah para aulia ya. Tapi ya begitulah, orang mengajar, orang berdakwah, insya Allah Allah beri karomah kepada mereka. Karena ini sudah makom yang sangat tinggi ya. Dan mereka akan jadi aulia, kekasih Allah. Mengajar dakwah dengan ikhlas, udah akan dikasih karomah. Itu yang terjadi pada para da'i-da'i, para duat al-Islamiyah zaman dahulu, para pendahulu kita. Alhamdulillah akhirnya kita bisa tahu Islam ya, kita beriman. Nah, itu yang perlu dipersiapkan ya. Wa hadza kullu yadullu ala annahu yanbaghi lil muslimin ayyuhayyu lid da'wah islamiyah wa sa'ila wasbabiha la yakun. Nah, jadi orang Islam itu ya harus mempersiapkan. Kalau mau dakwah, persiapan sarananya, orangnya ya, apalah yang diperlukan, medianya ya. Jangan sampai kita hanya persiapan pendek. Ya, kita tidak punya rancangan ke depan. Jadi harus ditata rapi. Jangan sudah lama-lama kita akhirnya habis dalam waktu sejenak saat, seret, habis kita nggak bisa melanjutkan ya, atau sia-sia semua. Wa kana min jumlah tahiyat asbab da'wat tarbiyah al-amaliyah li ikhrajil alim da'i al-ghuyur. Nah, ini yang paling penting. Dan ini insya Allah sudah dilakukan oleh guru-guru kita, oleh lembaga kita, yaitu mempersiapkan dalam tujuan dakwah Islamiyah, mencetak dai-dai yang alim, yang ghuyur, pencemburu, ghirahnya tinggi. Innal ilma wahdahu biduni ghirah jamid. Karena kalau hanya alim banyak ilmu, nggak punya ghirah, maka beku, jamid, nggak bermanfaat. La syu'ur fihi wala ihsas. Nggak punya rasa, nggak punya tenggang rasa, nggak punya solidaritas. Acuh tak acuh. Buat apa orang alim tapi acuh tak acuh, nggak pernah ikut membela agamanya, kehormatan agama, kehormatan umat Islam. Kama annal ghira wahdaha bila ilm la tasluh lil qiyada war riyada wal irsyad. Begitu juga ada orang yang pencemburu kelas tinggi, marahan kalau Islam diusik, umat Islam dihina, marah. Ya. Tapi cuman taunya marah, ngamuk-ngamuk, tidak punya ilmunya, nggak tahu siasat politiknya, nggak bagaimana siasat dakwahnya ya. Akhirnya la tasluh lil qiyadah. Ya, orang yang kayak gitu itu ya bagus, tapi jangan jadikan pimpinan, jangan jadikan panutan, maksudnya jangan dijadikan ketua, kepala, pimpinan ya. Tidak bisa. Bagian anak buah saja ini, bagian laskar. Kama wahadal ladhi yang bagi Allah taqafihi fanadi' baina fanudayyi ya baina alim bila ghira wal ihtimam ala hurumatillah aw ghuyur mutahammis la ilma indahu yudil muslimin. Maka ini yang sepantasnya yang tidak boleh terjadi. Ya, kita harus persiapkan sungguh-sungguh. Jangan sampai terjadi alim tapi nggak punya rasa cemburu, akhirnya ngawur-ngawur, nggak peduli ya urusan dunia tok yang diurus. Bila ghir wal ihtimam ala hurmatillah, gak ada perhatian, gak peduli dengan aturan Allah, dengan apa yang telah dihormati oleh Allah, siar-siar Islam, siar-siar agama, dibiarkan begitu saja. Naudzubillah min dalik. Juga jangan jadi ghuyur mutahammis, pencemburu yang sangat ya sampai kelewatan la ilma indahu, tapi gak punya ilmu agama, gak tahu ilmu syariat, ya nggak ada tasawuf sama sekali. Itu bahaya, yudillul muslimin, bisa menyesatkan umat Islam. Ini masukan dari Sayyid Profesor Dr. Al-Allama Al-Muhaddis Al-Musnid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bukan dari kami. Maka mudah-mudahan kalian semua jadilah orang yang alim, yang punya ghirah ya,
punya ihtimam alal muslimin, ala hurumatillah ya, minal muslimin ya, waddin wa anbiya wa rasul dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dengan berkahnya guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ulama yang amil, ya, dai yang ikhlas, ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Allahumma amin. Demikian sementara kita akan lanjutkan materi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.